Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun ngalimburo. Ya pun. Oke, selamat siang mendengar Rapemda di mana saja Anda berada. Kembali hadir ya tentunya di program Bincang Sehat kita bersama Rumah Sakit Harapan Bunda ya Rina. Ya benar sekali, dan narasumber kita di kesempatan kali ini di awal bulan Maret ya ada Kak Ita Sintiawati, sarjana gizi, dan beliau ini adalah ahli gizi di Rumah Sakit Harapan Bunda, Lampung Tengah. Oke, tentunya dengan tema kita siang ya. Siang hari ini adalah asupan gizi yang tepat di saat pandemi COVID-19. Benar banget. Oke. Memang harus di-up terus ya. Betul. Karena memang saat ini pandemi COVID memang belum berakhir. sebenarnya. Oke, edisi 1 Maret 2021 kita mau menyapa narasumber dulu ya. Oke deh. Oke, selamat siang Kak Ita. Selamat siang Mbak. Oke, Iya. gimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak sehat. Alhamdulillah sehat Oke. ya. Oke, tentunya di siang hari ini Kak Ita Sintiawati akan memberikan informasi ya tentang asupan gizi yang tepat di saat pandemi COVID. Tentunya juga pendengar Rapemda bisa langsung tanya. Benar sekali. Jadi bagi pendengar Rapemda yang mau bertanya seputar gizi, Anda bisa langsung komen di status terupdate Rapemda Lampung ya. Oke. Karena akan mendapatkan jawaban langsung dari ahli gizi. dari ahli gizinya loh, dari Rumah Sakit Harapan Bunda. Iya, betul. Oke, ngomongin soal gizi dulu nih ya Kak Ita ya. Mungkin pendengar Rapemda belum terlalu paham makanan yang bergizi itu sebenarnya makanan yang seperti apa sih Kak? Jadi gini Mbak, makanan yang bergizi itu enggak harus makanan yang mahal. Itu sebenarnya enggak. Iya. Jadi makanan yang bergizi itu makanan yang beraneka ragam. Jadi kayak karbohidrat itu kan bisa dari nasi, dan itu enggak harus dari nasi juga. Oke. Bisa jadi ubi-ubian, singkong, itu juga sumber karbohidrat yang tinggi gitu. Terus kalau untuk proteinnya itu ada 2 jenis, dari protein nabati dan protein hewani. Protein nabati itu seperti tahu, tempe, oncom. Itu pun juga ada gizinya ya Mbak, walaupun oncom gitu. Iya. Tapi itu juga ada gizinya. Betul. Gitu. Nah, kalau untuk protein hewani itu ya seperti ikan laut, ikan air tawar, ayam, itu protein hewani seperti itu. Terus untuk lemak itu juga ada gizinya. Lemak itu juga dari minyak, dari santan, seperti itu. Gitu. Oke deh, ngebahas semua makanan yang tadi terkandung gizi. Sebenarnya gizi itu apa sih Dok? Kak ya. Gizi itu sebenarnya asupan sih Mbak. Asupan yang kita makan gitu. Oke, jadi sebuah asupan yang diperlukan oleh untuk memenuhi tubuh kebutuhan ya. gizi ya. Tubuh. Ya, benar-benar sebenarnya nggak mahal ya. Iya benar. Jadi tidak harus yang mahal. Dari oncom pun sudah ada gizinya. Iya, tapi terkadang oncom tempe dibully banget. Iya. Padahal oncom gitu. Padahal ada kandungannya. Iya Mbak, proteinnya justru lebih tinggi. Oh, lebih tinggi padahal ya. OTW langsung makan oncom ya. Jadi jangan menganggap remeh makanan oncom Iya, ya. benar. Oke. Iya. Nah, untuk kandungan gizi sendiri ini dalam makanan yang paling tinggi ini makanan apa, Dok? Makanan gimana Mbak maksudnya? Jenis makanan seperti apa yang kandungan gizinya paling tinggi? Kandungan gizi lebih tinggi itu semuanya sebenarnya kandungan gizinya itu tinggi Mbak. Jadi di semua bahan makanan itu udah ada gizinya masing-masing. Oke, udah ada seperti takaran itu. ya. Udah ada takarannya gitu. Jadi kan kalau ikan itu per 100 gram itu satu potong itu 100 gram. Nah, jadi per 100 gram itu tuh udah ada proteinnya berapa, lemaknya berapa, seperti itu. Jadi memang di setiap bahan makanan udah terkandung gizinya masing-masing. Oke. Oke. Nah, Kak, tadi kan gizi itu adalah sejenis asupan yang harus dipenuhi oleh tubuh. Fungsi dari gizi itu sendiri bagi tubuh apa, Kak? Nah, jadi kan kalau kita kekurangan gizi tuh Mbak, imun tubuh kita itu berkurang. Jadi mudah banget kita itu kena penyakit kayak gitu. Kalau kita nggak makan aja kita lemes. Nah, kalau lemes itu kan berarti imun kita turun. Oke. Gitu. Jadi itunya penting ya. Penting banget. Harus adanya gizi. Asupan makan Iya, itu harus. Ya, salah satunya bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Benar. Oke. Biasanya nih kalau orang kekurangan gizi itu ditandai dengan seperti apa Kak tanda-tanda orang yang kekurangan gizi? Biasanya berat badan Mbak, berat badan itu drastis dia menurun. Oke. Terus biasanya di bawah mata sini dia itu hitam. Kayak mata pandai ya. Gitu. Tapi kalau kurang tidur gimana? Hampir sama kayak kurang tidur berarti tanda mata dia. Iya Mbak, tapi kan kelihatan banget pucetnya kalau ini putih bawah mata. Kayak gitu. anemia. Nah, gitu. anemia itu kan juga dia kekurangan apa namanya Mbak?
Apa tuh? Darah gitu ya. Ah. Jadi kan itu harus makannya TKTP itu tinggi kalori, tinggi protein. Jadi memang proteinnya itu harus double. Jadi untuk meningkatkan imunnya lagi. Meningkatkan imun lagi ya. Wow. Oke. Oke nih, Kak Ita nih mau tanya nih, misalnya kita masak tempe ya, terus kematangan, itu mengurangi nilai gizinya nggak sih? Iya dong, kita masaknya kematangan aja itu nilai gizinya udah berkurang. Masak sayur kematangan itu juga gizinya berkurang. Gitu. Oke. Jadi itu sebabnya kalau masak berarti nggak boleh lama-lama Nggak dong boleh ya? lama-lama. Harus sesuai ya. Iya. Sesuai jam. Kalau kita masak ikan aja sebenarnya kalau untuk orang-orang yang habis operasi gitu ya Mbak, itu kan memang harus tinggi protein ya. Itu nggak boleh digoreng karena kalau digoreng proteinnya itu rusak. Jadi harus Gitu. direbus. Iya, makanya kalau orang yang habis operasi sesar atau apa itu mesti disaranin sama dokternya makan telur rebus. Direbus iya gitu. betul. Atau ikan tim seperti itu ya. Jadi Oke. memang dia nggak digoreng karena kalau digoreng proteinnya itu rusak. Iya, atau bahkan bisa hilang ya Kak Iya. ya. Aduh, Rina suka banget sama ikan yang garing banget. Iya. Berarti udah hilang banget tuh gizinya. Oke, jadi gini kan Rina jadi tahu. Jadi tahu dong ya. Oke. Nah, ada ungkapan gizi buruk. Atau stunting lah ya untuk di dunia anak. Oke. Mungkin kita bakal tanya setelah break ya. Iya betul. Tahan dulu ya Kak. Dan bagi pendengar Rapamda juga masih kita nantikan pertanyaannya. Untuk Anda yang ingin bertanya langsung Iya. komen saja di status terupdate Rapamda Rapamda. dalam. Oke, sudah ada yang tanya tapi nanti bakal dijawab setelah break ya. Oke deh. Jangan kemana-mana, tetap di 92,8. Rapamda Pas FM di Lampung Tengah. Dan kita masih bersama narasumber kita yaitu Kak Ita Sintiawati, sarjana gizi, atau beliau ini adalah ahli gizi di Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah. Oke, tentunya masih dengan tema kita ya Rina ya. Asupan gizi yang tepat di saat pandemi COVID-19 yang memang sampai saat ini belum berhenti COVID-nya. Iya benar. Ini udah di bulan Maret ya. Berarti ini bulan anniversary-nya COVID ya di Iya. Indonesia. Perlu dirayakan guys. Nari-nari gitu ya. Oke, tapi sebelum kita tahu seperti apa asupan yang tepat untuk masa pandemi COVID ini, kita tanya dulu ya tentang gizi buruk ya. Tentang gizi supaya buruk. pendengar Rapamda juga bisa lebih paham dan lebih care lagi. Iya benar, dengan- karena bukan hanya makanan masuk kita juga harus perhatikan gizinya apabila Betul. kita ingin mendapatkan khasiatnya. Kayak Betul. gitu. Oke. Mengenai gizi buruk Kak Ita, Oke Mbak. sebenarnya seperti apa sih gizi buruk Kak? Jadi gizi buruk itu kan kalau kita sering sebut itu malnutrisi Mbak. Oh, malnutrisi. Malnutrisi itu sebuah kondisi serius yang terjadi ketika asupan yang kita makan itu kurang gitu. Jadi asupan yang dimakan itu tidak sesuai dengan seharusnya kebutuhan. Seandainya nih seharusnya yang kita makan seharusnya 100. Tapi ternyata yang masuk ke dalam tubuh yang kita makan itu cuma 50. Oke. Nah, seperti itu. Jadi asupan yang kita makan itu kurang, gizi yang kita makan itu kurang gitu. Jadinya kekurangan gizi sebenarnya gizi. gitu. Jadi nggak sesuai Gizi dengan buruk. porsi usia Iya, ya? Iya. Oke. Gitu. Nah, untuk porsi usia gizi, maksudnya gini, setiap anak-anak, dewasa atau beda umur tuh kan porsi gizinya berbeda-beda ya. Untuk standarnya ada nggak standar gizi? Ada Mbak, itu biasanya kita hitung. Jadi kita ada perhitungan. Itu tuh dihitungnya berat badan sama tinggi badan. Jadi kita memang harus tahu berat badan itu berapa, tinggi badan nanti ada perhitungannya untuk menghitung kebutuhan energinya itu berapa, protein berapa, lemak berapa, seperti itu. Jadi memang ada perhitungannya. Oke, itu sebabnya kalau kita ke posyandu harus ditimbang. Iya, harus ditimbang, tinggi dihitung badan. tinggi badan gitu. Oke. Iya, itu Mbak. Oke. Nah untuk stunting sendiri Kak, bisa dijelaskan tentang stunting yang memang ini juga jadi momok ya untuk para bunda tidak ingin anaknya stunting. Nah, Iya, betul. bisa dijelaskan apa sih stunting itu Kak? Stunting itu kan kalau orang awam itu taunya apa sih itu Mbak? Yang tingginya Iya, kurang, bener. Apa ya, pendek gitu ya. Nah itu kan biasanya untuk asupannya itu Bu, biasanya dari kita masih hamil sih Mbak, itu memang yang harus kita. Oh, oke. Iya, jadi dari hamil Mbak, biasanya asupan yang kita makan itu harus yang tinggi kalsium seperti itu, karena kan itu untuk kesehatan tulangnya itu seperti itu. Jadi memang untuk asupannya kalau udah lahir itu kita memang udah nggak bisa gitu. Jadi memang dari harus lahir, tapi kalau dari dianya udah lahir itu bisa sih makan makanan yang tetap tinggi protein, tinggi kalsium. Kita nyoba terus minum susu seperti itu, tetap jadi asupannya. Oke Dok, Kak, maaf. Kalau untuk anak yang tidak menyukai susu, nah itu
apa nih yang harus dilakukan orang tuanya untuk menggantikan si kalsium yang terdapat di susu? Kalsium itu kan nggak cuman hanya di susu, bisa dari buah juga, bisa dari lauk hewani, seperti itu. Jadi bisa diganti dengan dia sering dibuatin jus atau makan buah atau lauk-lauknya itu protein hewaninya dibanyakin seperti itu. Begitu. Jadi kalsium itu nggak cuman hanya di susu. Oke, jadi nggak minum susu asal Gitu. kalsium dari sumber lain tetap Iya, sumber lain tetap. Jadi bisa kayak ya? kacang-kacangan itu kan juga kalsiumnya tinggi. Tinggi. Gitu. Oke. seperti kacang hijau bisa dijadikan bubur itu juga Iya, termasuk benar. ya. Iya, Oke. susu Bubur kacang hijau, kedelai itu kacang kan kedelai. aja. Iya, Oke. Ya, ini Kak pertanyaan dari masyarakat. Terima kasih ya sudah ikutan gabung di Facebook Rapemda. Tadi jika anak susah mengalami kenaikan berat badan padahal dia suka makan, sebenarnya apa yang terjadi? Biasanya itu dari keturunan sih Mbak ya. Dari keturunan juga mungkin dari aktivitas anaknya terlalu aktif gitu. Jadi makannya banyak, aktivitasnya juga banyak, kan juga tenaganya terforsernya banyak. Jadi yang keluar pun juga banyak kayak keringat. Itu kan juga dari cairan dalam tubuh seperti itu. Iya. Biasanya kan kalau anak-anak yang gemuk banget itu kan mereka malah malas aktivitas Iya, betul. gitu. Biasanya Oke. seperti itu. Tapi terkadang orang tua kalau anaknya gemuk senang. Senang. Bener ya. Dan kenapa kalau anak kecil gemuk itu kayaknya diimut-imutin Diimut-imutin. gitu. Tapi giliran sudah dewasa digemuk tuh kayaknya dibully gitu ya. Curhat lagi. Oke, jadi itu seperti itu ya jawaban buat si siapa tadi? Oke. LK ya. Oke, ada Novalita di kawasan Candirejo. Apa nih? Anakku biar tambah gemuk nih. Apakah ada perlu tambahan vitamin atau enggak? Atau mungkin makanan yang harus dikonsumsi seperti apa? Mungkin bisa ini lagi ya Mbak, ditanyain lagi anaknya mau makan nggak gitu, mungkin biar Oke. tambah gemuknya gitu. Kalau memang anaknya susah makan, mungkin memang jadi harus dari ibunya nih yang kreatif. Jadi misal anaknya tuh sukanya makan apa gitu, misal sukanya makan tempe, jadi nggak kalau digorengin tempe terus gitu kan bosen, bisa tempenya itu divariasi, Dibentuk-bentuk kali bisa ya. dibentuk-bentuk, nggak harus digoreng juga, bisa kan dibacem atau Oke. dibikin pepes tempe seperti itu. Jadi Banyak. sesuka anaknya aja pengen makan apa. Iya, tergantung kreativitas Tergantung orang tua. iya. Ibu ya. Oke. Oke, Apa ada nih? satu lagi dari mana ini? Apa nih? Enggak, dia cuma salam-salam aja deh kayaknya ya. Oke deh. Oke, tapi kalau untuk anak yang nggak suka makan nasi tapi dia doyan makan terus, itu mempengaruhi gizi nggak? Kan tadi yang saya bilang Pak, karbohidrat kan nggak harus dari Nasi, nasi. ya. Kalau dia masih mau makan ubi-ubian itu nggak apa-apa, itu pengganti nasi. Mie pun dia juga sumber karbohidrat. Makanya kalau kita makan mie dicampur sama nasi, itu berarti kita makan karbohidrat semua dong. Nggak ada 2 proteinnya. kali lipat ya. Iya, jadi 2 kali lipat. Itu biasanya yang bisa menyebabkan kegemukan. Biasanya seperti, jadi seharusnya yang dimakan itu cuma nasi, itu ditambah sama mie. Jadi kan karbohidratnya double. Oke. Oke, menurut Kak Ita sendiri bagaimana tentang obesitas pada anak, Kak? Ini yang terlalu kelebihan gizi atau seperti apa, Kak? Kalau obesitas pada anak? Obesitas pada anak itu biasanya dari pola asuh juga sih Mbak. Biasanya kan anak itu ASI tapi kan dicampur dengan sufor dan itu pun terlalu manis gitu ya Mbak. Nah, sebenarnya obesitas pada anak ini juga nggak baik karena nanti biasanya bisa berkelanjutan sampai dia dewasa seperti itu. Sedangkan orang obesitas itu rentan dengan penyakit. Iya, Seperti itu. Oke, obesitas rentan dengan penyakit. ya. Iya Mbak. Benar. Kak Ita sendiri ada saran untuk, mungkin ada nih bunda di luar sana yang anaknya ternyata obesitas. Kakak punya tips nggak biar orang tua ini bisa membantu anaknya agar dia bisa menurunkan berat badannya gitu? Mungkin dari anaknya juga ya Mbak, dia mau gerak enggak, banyak enggak, aktif enggak gitu geraknya di rumah. Nah mungkin dari situ. Terus dari minum susunya mungkin dikurangin. Kalau Oke, biasanya intensitas sering minum susunya. susu itu kan manis banget. Betul. Biasanya kalau sehari 5 kali bisa dikurangin dulu. Jadi jangan bertahap dikurangin, nggak boleh gitu malah nanti anaknya nggak iya. mau makan jadi malah kurus banget. Jadi dikurangin bertahap gitu. Oke. Iya. Untuk ngomongin resiko penyakit nih Kak Ita ya, untuk anak-anak yang kekurangan gizi, kira-kira resiko penyakit apa yang akan mereka alami? Resiko untuk anak yang kekurangan gizi. Ya itu biasanya kayak tadi sih Mbak, gizi buruk, kwashiorkor. Seperti kwashiorkor itu sama dengan gizi buruk Mbak. Oke. Kan kalau gizi buruk itu ada 2, kwashiorkor sama marasmus. Jadi yang rambutnya tuh putih, rambutnya tuh merah, terus dia tuh kurus, matanya itu tuh kayak
apa sih Mbak? Cekung banget Cekung gitu ya? banget gitu. Terus ada kadang yang Perutnya buncit. besar. Nah, itu anak-anak yang Iya, itu dia kurus, rambutnya itu kayak rambut jagung. Itu anak-anak gizi buruk, Mbak. Oh ya Allah, mengerikan banget sih. Terus Berarti tinggal dia- tulang aja, tulang sampai dadanya sini tuh Iya, kelihatan jadi- banget. jadi tulang dan kulit tulang gitu dan ya. kulit gitu. Tapi perutnya gede. Kadang-kadang kepalanya juga yang gede gitu. iya, iya, Nah, itu biasanya benar-benar. anak-anak yang gizi buruk seperti itu. Oke. Selain itu ada lagi mungkin? Udah sih, Mbak. Udah. Oke. Untuk tindakan nih, kita nih sebagai orang tua mungkin tahu nih anak kita mengalami gizi buruk. Apa yang harus kita lakukan pertama kali nih, Kak? Apa harus ke dokter spesialis gizi atau kita harus kasih asupan dulu? Bagaimana? Mungkin biasanya kita konsultasi dulu ke dokter spesialis anak Oh, Mbak, iya. biasanya. Kita tanya dulu ke spesialis anak, nanti dari dokternya disaranin nih, misal disuruh ketemu sama ahli gizinya, nanti dikasih. Biasanya kalau anak-anak gizi buruk gitu mereka tuh dikasihnya formula F100 gitu biasanya, tapi tergantung kondisi anak. Ada formula F100 sama formula F75 gitu. Itu memang untuk anak-anak gizi buruk seperti itu. Jadi memang ada makanan yang khusus buat mereka. Gitu Oke. sih, Mbak. Oke. Kira-kira untuk sampai berapa lama tuh tahap proses Proses, perbaikan gizinya? Cukup waktu yang lama sih Mbak, enggak Oh, instan. lama ya? Cukup ya. waktu yang lama. Karena kan harus penggemukan badan juga gitu ya, nafsu makan. Nafsu makan, ngembaliin nafsu makannya itu aja kadang susah. Gitu. Iya betul. Apalagi anak-anak ya. Anak-anak, iya Mbak. Anak sukanya manis-manis, Manis, makan iya, permen. Ciki kan mereka kadang lebih suka Ciki. makan ciki-cikian Iya, Mbak, kayak ciki. gitu kan, coklat, roti-roti Betul. daripada makan daripada nasi. makan nasi, Iya. iya. Kalau ngelihat nasi sepiring dengan sayur dan lauk sama ciki satu bungkus, lebih milih ciki satu bungkusnya. Iya Oke. Mbak, benar. Bener Oke ya? nih, ngomong ciki nih biar pendengar di rumah juga kayak ibu-ibu juga lebih aware ya sama anaknya nih. Kalau anaknya suka makan snack terus itu gimana tuh untuk tingkatan gizinya? Sebenarnya itu nggak baik sih Mbak, karena kan kandungan natriumnya itu kan juga tinggi, pengawetnya kan juga tinggi, Oke. seperti itu. Jadi memang nggak baik sih ciki-ciki itu. Jadi misal anaknya sehari itu sering banget jajan, ya dikurangi. ya benar. Heeh. Misal jajannya 3 ciki-ciki, ya itu 1 aja dulu Nah, gitu. Karena Jadi memang nggak baik. bukan berarti Bukan nggak nggak boleh, gitu. tapi dikurangi. Betul, harus lebih bijaksana lagi Iya. memberikan snack pada anaknya. Oke, karena kalau kita nurutin mau anak juga. Ya kitanya yang akan menyakiti dia juga Iya. nantinya ya jangka panjangnya. Oke, Rina ada tambahan pertanyaan? Oke, cukup. Kita bakal tanya tentang tips-tips yang asupan gizi di masa pandemi. Iya, benar. Di sesi ketiga ya. Oke Mbak. Setelah lagu berikut ini, tetap bersama kami di 92,8 Rapamda Pas FM di Lampung Tengah. Terima kasih pendengar Pemda, Anda masih menyatu bersama kami di frekuensi 92,8 FM. Dan tentunya masih bersama narasumber kita, salah satu ahli gizi Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah, ada Kak Ita Sintiawati, sarjana gizi. Iya, tentunya masih dengan tema kita ya, asupan gizi yang tepat di saat pandemi COVID-19 yang akan kita bahas di sesi terakhir ini ya. Iya, betul. Oke, Kak Ita, kita tahu masih di masa pandemi ya. Iya Mbak. Tentunya juga bahan makanan agak sedikit sulit ya kita dapatkan. Dan sudah sulit didapatkan juga belum tentu baik yang didapatkan. Mhm. Sebenarnya untuk makanan yang tepat, mungkin kita tanya dulu untuk yang penderita COVID kali ya. Gizi yang tepat untuk penderita COVID seperti apa sih? Nah, kalau untuk yang penderita COVID itu Mbak, itu tuh memang dia harus konsumsi tinggi kalori, tinggi protein. Jadi tetap proteinnya pun kadang kita kasih double. Jadi udah kita kasih ikan, kita tetap kasih telur. Telur pun kita kasihnya juga 2 seperti itu. Jadi memang kita asupannya itu harus dilebihin, memang harus tinggi semua. Dan sayuran juga harus tetap konsumsi. Sayuran, protein hewani, protein nabati, nasi pun kita juga porsinya kita kadang lebih. Nggak sesuai dengan biasanya kita makannya mungkin secentong udah kenyang, itu kita tambahin 1 centong setengah seperti itu. Jadi memang semuanya itu kita harus tinggiin gitu untuk mengembalikan sistem imun kita yang lagi turun ya. itu. Oke, gitu. karena memang kondisi lagi down, jadi memang harus seperti kayak dia diasuh diasuh terus ya. gitu supaya bisa Mbak, naik supaya lagi bisa ya. naik lagi. Oke, kalau yang terjadi pada manula juga tetap sama ya? Tetap Mbak, kita sama. Mhm. Tetap.
Nah, untuk ibu hamilnya nih, seperti apa nih? Misalnya ibu hamil yang terkena COVID ya, itu seperti apa nih untuk asupan gizinya? Sama aja sih Mbak, tetap kita pakai tinggi kalori, tinggi protein itu tadi. Jadi tetap semuanya itu kita harus kasih double ya, tetap makan sayur, tetap makan buah, tetap makan protein seperti Oke. Jadi memang harus gizi seimbang. Jadi karbohidrat ada, sayuran ada, protein ada, buah pun ada. Buah seperti ada. itu. Jadi semuanya benar-benar paket lengkap Bener-bener ya. paket lengkap gitu. Oke, kita jawab pertanyaan dulu tadi ya dari pendengar Pemda sudah bertanya tadi belum dijawab. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya Budi Agung Prastowo ya. Mau tanya nih Kak, kalau misalnya anak sulit BAB tapi dia buang anginnya lancar, apa yang harus dilakukan? Soalnya udah 3 hari nggak BAB anak saya. Terima kasih ya Kak. Mungkin saya bisa jawab dari segi gizinya ya Mbak. Iya, Kalau betul. dari segi gizinya mungkin dari asupannya coba dikasih makanan yang tinggi serat. Tinggi Iya. serat itu ya kayak sayuran itu kan tinggi serat. Kalau untuk buah yang tinggi serat itu buah pepaya sama Oke. buah pisang gitu. Coba dikasih makan itu dulu. Nanti kalau tetap nggak BAB, mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis anak. Iya, betul Seperti ya. itu. Jadi perlu dicoba dengan adanya pemberian makanan berserat. iya, Kalau memang sudah lebih dari 3 hari bisa dikonsultasikan dikonsultasikan. ya. Oke. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Dia. Pertanyaannya tadi sudah dijawab oleh Kak Ita. Oke, Rina ada pertanyaan? Oke, untuk ini Kak, gizi-gizi yang harus dikonsumsi. Kan tadi Kakak bilang kan kayak gizi pada anak itu ada ganggu atau ada something itu kan dimulai dari kandungan. Iya, Nah, gitu. boleh dong Kak kasih tips untuk para ibu hamil, gizi seperti apa yang harus dipenuhi? Iya, betul. Nah biasanya kan kalau ibu hamil gitu jarang banget ya Mbak, dia kadang ada yang nggak mau lihat ikan gitu. Iya, benar. Biasanya bau amis aja dia Betul. muntah gitu. Itu bisa digantikan dengan protein nabati sama seperti jadi misal nih protein nabati bisanya makan tempenya cuma 1 karena kita nggak makan ikan, tempenya bisa ditambahin. Iya, Seperti iya, jadi oke. emang tetap harus konsumsi protein itu tetap. Protein itu juga harus tetap, sayuran itu juga harus, buah pun juga harus. Bahkan kalau ibu hamilnya mau minum susu itu juga bagus. Buah janinnya juga bagus seperti Iya, itu. Oke. Mm. Itulah kenapa penting banget ya ibu hamil harus makan banyak yang bergizi tentunya. Iya. Benar, karena kesehatan anak itu juga dibentuk dari dia masih dalam kandungan ya Kak Ita ya. Oke. Nah, Kak Ita nih, kita ngomongin soal tadi kan ngomongin ibu hamil dan juga si janin ya. Kadang-kadang ibu hamil juga ini kan ada yang makannya sembarangan, tapi ada juga yang nggak mau makan. Nggak mau makan. Sampai ada yang diinfus ya. Iya, Itu bagaimana nih? Apa ya? Mungkin semacam kayak mengakali kali ya, supaya dia gizinya tetap terpenuhi untuk yang ibu hamil yang nggak mau makan. Karena kan biasanya kalau nggak mau makan kan tuh bawaan bayi Bawaan ya. bayi. Bawaan perut ya, mual, muntah, akhirnya yang diasup cuma sedikit. Nah, untuk apa ya? Solusi lah. Solusinya apa nih dari dokter dari ahli gizi? Biasanya kita kasih kayak gitu tuh makan sedikit-sedikit tapi sering Mbak. Oh, Jadi nggak harus dikasih ini habisin gitu, enggak. Tapi misal nih sekarang makan 2 sendok, nanti makan lagi gitu. Jadi gizinya itu tetap terpenuhi karena makannya memang sedikit-sedikit tapi sering. Biasanya kan memang kalau kita lihat makanan banyak itu kita mual, kita muntah nggak mau makan lagi. Nah solusinya cuman kita kasih tip itu tadi, makan sedikit-sedikit tapi sering gitu. Dan mungkin bisa juga dicampur dengan selingan gitu. Misal bosan makan nasi bisa diganti dengan roti atau apa gitu. Oke. Sedikit-dikit tapi pasti. Sering. Pasti Iya. sering ya, dan juga mungkin makannya kayak buah. Jadi emang benar-benar langsung ada manfaatnya ya, Kak ya. Oke. Kalau untuk gizi pada orang dewasa Kak, misalnya nih orang dewasa ini kan kadang-kadang juga makannya suka sembarangan ya, minum minuman yang manis-manis, makannya juga wah pokoknya hantam-hantam deh gitu. Iya. Untuk ada nggak kira-kira itu resikonya ke penyakit dalam dari kekurangan gizi pada dewasa? Misalnya ke pencernaan atau ke daya tahan tubuh dari kurangnya gizi tersebut. Biasanya itu kalau kita makan sembarangan itu pastinya di lambung sih Mbak. Biasanya Oh, banyak iya. tuh pasien-pasien emah seperti Iya, itu kan kadang aku banget sering itu ya. kita sering makan pedas atau sering makan gorengan Iya. seperti itu kalau untuk orang-orang dewasa. Jadi gitu. larinya ke penyakit ke mah penyakit ya. emah gitu. Oke. Oke. Jadi penting banget ya supaya kemahnya nggak kambuh ya Kak ya. Jadi gizinya juga tetap harus dijaga. Dijaga. Kadang-kadang kan orang dewasa suka sedikit meremehkan ya. Karena kita dewasa imunnya udah kuat nih. Iya. Jadi makan apa aja deh enak Kenapa aja. enak. Mereka tidak berpikir ternyata setelah itu ada penyakit yang mengintai ya. Iya. Oke.
Kak Ita, ada nggak tips nih untuk menjaga asupan gizi yang tepat di masa pandemi? Nah, kan kalau untuk asupan gizi yang tepat itu ya Mbak, memang kita kan memang harus makan yang 4 sehat 5 sempurna itu tadi. Jadi tetap kita harus makan sayur itu tetap, lauk itu memang harus lengkap gitu. Nah, sekarang aja kita cari vitamin C di toko-toko itu kita udah susah ya udah Mbak. mulai sulit, bener. Itu nggak harus kita beli yang itu Mbak, karena buah-buahan pun banyak yang mengandung Vitamin C. Itu kayak jambu biji, itu kandungan vitamin C-nya juga tinggi. Kiwi, cabai hijau pun itu juga ada kandungan vitamin C-nya gitu. Apalagi pepaya itu juga kandungan vitamin C-nya tinggi. Brokoli, stroberi, lemon itu vitamin C-nya tinggi. Ih, padahal enak-enak loh buahnya ya. Iya. Jadi kita udah fokusnya ke vitamin C, jeruk kayaknya udah itu nggak cuma jeruk Mbak. Ternyata banyak juga ya, kiwi, pepaya, jambu, hijau cabai juga hijau sama pun tuh. ada vitamin C-nya. Oke, gitu. ngomongin gizi pada ikan nih, Kak Ita ya. Orang-orang kan mikirnya kalau makanan yang bergizi itu orang awam nih, taunya tuh salmon, ya nggak sih? Iya. Tuna, yang mahal-mahal nih. Iya Mbak. Untuk yang lokal ada nggak nih supaya masyarakat ini makan lele juga bergizi kok gitu? Mungkin dari ini sih Mbak, kan kalau kayak ikan salmon, ikan tuna, terus ikan apa sih itu Mbak namanya yang sering kalau orang habis operasi, ikan gabus. Nah, oke. itu mungkin yang dibedain proteinnya Mbak. Mereka lebih tinggi ketimbang ikan yang lain. Seperti itu. Jadi misal kita makan ikan gabus sepotong sama kita makan ikan emas 2 itu mungkin baru sepadan jumlah proteinnya. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya ikan lokal juga memiliki kandungan gizi yang Kandungan bagus gizi ya. yang bagus, iya. Makanan gizi nggak mesti mahal. Nggak mesti berarti mahal, ya. iya Mbak. Nggak Seperti mesti mahal. omongan kita di pembuka tadi ya, nggak harus yang mahal. Iya. Oke, Rina ada tambahan? Oke, cukup cuma mau tanya pesan-pesan aja deh. Pesan-pesan Kak Ita untuk pendengar Pemda di Kabupaten Lampung Tengah dan sekitarnya. Oke, kan kita lagi masa pandemi nih ya Mbak ya. Oke. Jadi kita memang harus yang pertama nih biasakan PHBS, pola hidup sehat dan bersih. Biasakan tetap cuci tangan, makan makanan yang bergizi itu penting. Sama konsumsi vitamin C. Iya. Dan penting. vitamin C kan kita nggak harus beli yang itu tadi. Pepaya kalau kita ada di rumah pun itu juga udah tinggi. Vitamin C juga ya. C-nya, gitu. Oke. Sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Iya. Cuman kalau kayaknya ngejalaninnya wah. Susah ya benar. Mbak. Mau jalannya susah. Oke, terima kasih ya untuk Kak Ita Sintiawati, Sintiawati. sarjana gizi yang merupakan ahli gizi dari Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat ya untuk pendengar Pemda. Oke, dan untuk tayangan ulang bisa ditonton langsung nanti ya di IG Harapan Bunda. Benar nggak? Oh iya. Oke, Rina kalau gitu. Oke, langsung saja dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 19A, Komplek Prosida Bandar Jaya. Saya Aibona Mana. Dan saya Rina Permatasari yang bertugas mohon undur diri. Selamat sore dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Ita ya. Sama-sama Mbak.